Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah sekali-kali Anda mati, meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara makna bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, yaitu di antara makna takwa adalah bahwasanya Allah itu ayyuta wa la yu'sa, hendaknya Allah senantiasa ditaati dan tidak berlaku maksiat kepadanya. Wa ayyudkar wa la yunsa, dan hendaknya Allah senantiasa diingat dan juga tidak dilupakan. Mengingat Allah dengan cara menjaga ibadah kepada Allah, minha di antaranya dengan mendirikan salat. Kama qala ta'ala aqimis salata lidzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Dan berikutnya wa ayyuskar wa la yukfar, hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kufur. Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan hati. Hati kita senantiasa meyakini dan mengakui bahwasanya semua kenikmatan itu dari Allah. Dengan lisan kita senantiasa memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya bil jawarih, dengan amalan kita, dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Dan sungguh jika Anda sekalian bersyukur kepada Allah, maka pasti Allah akan menambah nikmatnya yang diberikan kepada Anda sekalian. Kama qala ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Sungguh jika kalian itu bersyukur, pasti aku akan tambah nikmatku kepada kalian. Wala in kafartum, namun jika kalian kufur, inna adzabi lasadid, sesungguhnya azabku sangat keras. Yani intinya bertakwa kepada Allah dengan senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan perhatikan di ayat setelahnya Allah Ta'ala, lanjut dari ayat tadi, Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Di antara hal yang penting untuk membantu mewujudkan ketakwaan kepada Allah, bahkan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan konteksnya masih berkaitan dengan ayat setelah sebelumnya, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, khitabnya wahai orang-orang yang beriman. Allah mengatakan wahai orang-orang beriman,
Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, kepada agama Allah. Wala tafarraqu ay wala tatafarraqu. Dan janganlah kalian bercerai-berai. Ini perintah untuk kita itu bersatu, untuk kita itu bisa menjalin persatuan dan kesatuan, dan larangan untuk bercerai-berai. Dan ini adalah di antara perintah yang mendasar dan perintah yang pokok yang harus kita perhatikan. Di mana semakin majunya zaman, semakin hari, setan tidak pernah membiarkan kita untuk bersatu. Setan akan berupaya untuk menggoyang keadaan kaum muslimin untuk tidak bersatu. Bagaimana mereka bisa bercerai-berai? Bagaimana mereka masing-masing supaya bangga dengan kelompoknya masing-masing dan membiarkan kelompok yang lainnya? Demikian yang mereka inginkan. Setan berupaya untuk demikian. Perhatikan juga, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafsalu wa tadhhaba rihukum." Dan taatlah kamu sekalian kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian berselisih sehingga mengakibatkan kalian akan menjadi gentar dan hilang kekuatan kalian. Nah, ketika kaum muslimin ini berselisih, ada perselisihan walaupun kecil awalnya, maka ketika dibiarkan akan menjadi besar. Apalagi diberi angin-angin yang menjadikan api yang kecil menjadi besar, maka ini akan menjadi hilangnya kekuatan, akan menjadi tafarruq dari perpecahan. Perselisihan akan menjadi perpecahan, berkelompok-kelompok, dan akhirnya menjadi hilang kekuatan. Dan ini yang diinginkan oleh musuh Islam. Dan ingat, setan senantiasa memberikan tafriz. Setan tidak membisikkan agar kita menyembah berhala dan yang lainnya. Dan mereka tahu tidak akan ada orang yang langsung mau menyembah berhala dan semisalnya. Tapi setan senantiasa untuk memberikan tafriz, bagaimana untuk membisikkan bisikan-bisikan, mengadu domba antara satu dengan yang lainnya, akhirnya menjadi bercerai-berai. Masing-masing merasa paling benar, masing-masing merasa lebih baik dari yang lainnya, dan masing-masing menuruti hawa nafsunya, dan yang terjadi adalah akhirnya berselisih dan berpecah dan bercerai-berai. Walaupun jasadnya ketemu, tapi hatinya ketika tidak bertemu, maka ini akan menjadikan akhirnya pun tidak ada persatuan, tidak ada ikatan hati di dalamnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah banyak mengingatkan kita, umatnya, mewanti-wanti jangan sampai melakukan hal-hal yang bisa menjadikan orang itu berselisih, menjadikan orang itu bercerai-berai sesama muslim. La siyama, lebih-lebih sesama orang-orang yang ahli sunnah, sesama orang-orang yang mengikuti sunnah dan mengamalkan sunnah. Tentu mereka lebih tahu ilmunya, maka harusnya tentu lebih dulu di dalam mengamalkannya dan lebih baik amalannya. Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tahasadu wa la tadabaru wa la tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana." Akhrajal Bukhari wa Muslim. La tahasadu. Dalam bahasa Arab ini wazan tafa'ala. Janganlah kalian saling hasad. Janganlah kalian saling hasud, saling hasad. Hasad itu adalah merasa tidak senang ketika ada saudaranya yang mendapat kebaikan. Merasa enggak senang aja, ini sudah ada hasad di sini. Dan ini harus diwaspadai.
Dan terjadinya hasad rata-rata ada sesama orang yang seprofesi. Ini hati-hati. Tidak boleh ini. Guru dengan guru. Akhirnya muncul murid dengan murid. Ustaz dengan ustaz. Kiai dengan kiai. Maka ini hati-hati. Tukang dengan tukang. Dan demikian. Apalagi yang thalabul ilm dengan thalabul ilm. Apalagi yang guru dengan guru. Yang mereka menyampaikan ilmu. Tentu ini ada sangat jelek. Hasad yang paling jelek. Makin la tahasadu. Kalau ada orang yang berlaku hasad, jangan dibalas dengan hasad. Makin la tahasadu. Janganlah kalian saling hasad. Ini larangan. Kenapa? Ketika orang awalnya saling hasad, muncul ketika ada perasaan hasad, ini mendorong orang untuk mencari kelemahan dan kesalahan masing-masing. Akhirnya menyebarkan kepada yang lainnya. Supaya orang itu jauh dari lawan yang dihasatinya. Dan demikianlah. Terkadang yang paling berat adalah terkadang dibisikkan, ini tidak langsung bentuk hasad begitu. Seakan-akan ini adalah sama-sama ingin kebaikan, ingin karena agama dan yang lainnya. Pada intinya ada hasad. Jangan sampai. Nabi telah mengatakan, la tahasadu. Janganlah kalian saling hasad. Dan tidak ada pentingnya orang hasad. Karena walaupun kita tidak menginginkan sesuatu yang terjadi pada orang itu, jika Allah menginginkan, maka tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Allahumma laman ya lima a'taita, ya Allah, tidak akan ada yang bisa menghalangi apa yang Kau berikan. Walaupun kita enggak suka orang itu mendapat kebaikan, kalau Allah telah menentukan dan menghendaki berikan kebaikan pada orang itu, tetap dia akan mendapat kebaikan. Kita enggak mendapat apa-apa, kita justru mendapat dosanya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya wala tadabaru. Dan janganlah kalian saling membelakangi. Ini awalnya saling membelakangi ini bentuk fisik. Ya kan? Begitu ketemu harusnya mengucapkan salam, berwajah berseri-seri, tidak mau menegur. Saling membelakangi, apalagi saling menghadap sana, ini menghadap sini. Ini kalau dibiarkan akhirnya muncul apa? Hatinya menjadi enggak ketemu. Ketika sudah terjadi demikian, maka yang terjadi adalah tafarruq. Jasadnya sering ketemu tapi hatinya enggak ketemu, sungguh menyakitkan. Kita yang sendiri akan merugi. Maka ini hal-hal semacam ini hendaknya dijauhi. Nabi telah mewanti-wanti, Nabi kita, Rasul kita SAW telah mewanti-wanti ini. Jangan kalian saling hasad, jangan kalian saling membelakangi. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci. A membenci B, B membenci A, dan berikutnya. Apalagi orang-orang yang memiliki memiliki bawahan, memiliki murid-murid, memiliki santri-santri. Kalau yang di atas sudah begitu saling tabaghut, nanti di bawah pun demikian. Masing-masing memiliki jamaah. Maka perhatikan ini dakwah harus kita jaga sama-sama. Kita yang di atas saling A tidak suka, saling benci dengan B, maka murid-murid A juga akan membenci murid B, dan demikian. Ini efeknya. Ini bahaya. Apalagi akhirnya anak-anak kecil pun tidak, anak-anak kecil maksudnya murid-murid yang kecil pun terkadang kurang adab kepada Ustadz A gara-gara ia bermasalah dengan Ustadz. Maka ini hati-hati. Wala tabaghadu. Janganlah kalian saling membenci. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Maka setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan jadilah kalian semua sebagai hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Artinya berarti yang tersirat di sini saling hasad, saling membelakangi, saling membenci. Ini menjadi pemecah persaudaraan. Maka ketika ini ditinggalkan, maka ini akan menjadi pengerat, yakni persaudaraan, dan jadilah hamba-hamba Allah yang ikhwana, bersaudara. Karena sesungguhnya al-muslim akhul muslim, seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. Tidak boleh mendoliminya, tidak boleh untuk membiarkannya di saat mereka membutuhkan pertolongan. Maka marilah kita jauhi
sifat-sifat atau perbuatan-perbuatan sekecil apapun ya, yang itu bisa memicu menyebabkan terjadinya perpecahan dan perselisihan. Terlebih kita yang sering dan hampir setiap hari, hampir setiap pekan kita diajak untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka tunjukkan, adakah sama orang telah tahu dalilnya dengan yang tidak tahu dalilnya? Tentu tidak sama. Dalam hal ucapan, sikap, perbuatan tentu tidak sama. Dan kita selain kewajiban untuk menuntut ilmu, kewajibannya adalah mengamalkan ilmu itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita semuanya untuk bisa mengamalkan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, dan menolong kita semuanya dan menjadikan kita semuanya sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Wa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala faqad fazal muttaqun. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul-Nya senantiasa memerintahkan kita untuk sekali lagi menjaga persatuan dan kesatuan. Qala Rasulullah sallallahu al-mu'min lil mu'min kal bunyan yasuddu ba'duhum ba'dha. Seorang mukmin yang satu dengan yang lainnya itu adalah kal bunyan, seperti bangunan, yasuddu ba'duhum ba'dha, sebagian menguatkan sebagian yang lainnya. Entah sebagai pondasi yang enggak dilihat orang, ini menjadi kuat karena pondasi yang kuat, baik dilihat orang atau tidak. Maka ketika kita niatnya ini adalah berjuang untuk Allah, melakukan sesuatu karena Allah, sama saja di hadapan Allah. Bahkan terkadang seseorang yang tidak dilihat orang, amal-amalannya tidak diperhatikan oleh orang, terkadang itu yang menjadi nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita tingkatkan keikhlasan kita. Kita berbuat hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa merajut ukhuwah di antara kita. Karena tantangan semakin besar, semakin dakwah semakin besar, maka tentunya kita butuh tenaga yang sangat besar untuk saling bahu-membahu dan ta'awun di antara kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dan rahmat-Nya kepada kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat. Allahumma rahmataka narju wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa anta. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna ibadaka ikhwana ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.